Jika ada lembaga yang bisa menghitung peringkat skor rata-rata indeks persepsi korupsi, mungkin Kabupaten Sidoarjo termasuk sangat darurat. Skor buruk ini menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangkap 3 Bupati Sidoarjo sekaligus secara berturut-turut. Kalau kita melihat dari fenomena 3 periode bupati yang ini tertangkap KPK, mungkin iya. Tapi ketika kita ngomong itu darurat korupsi apa tidak, itu kita harus lebih melihat kepada misalkan bagaimana layanan publik yang ada di Sidoarjo itu, apakah betul-betul memberikan pelayanan ataukah ada kutipan. Misalkan ketika ada satu layanan yang seharusnya itu free, tapi dibikin mekanisme yang agak berbelit sehingga orang ingin cepat, dan karena cepat itu ada biaya khusus, nah itu mungkin akan memberikan kesempatan mereka untuk mengutip dari orang. Nah ini adalah korupsi yang terstruktur. Kalau itu ada di Sidoarjo, maka betul Sidoarjo darurat korupsi. Nah, memang kadang-kadang sambungan antara agama, perilaku koruptif, dan juga moral itu kadang-kadang memang selalu orang bilang dikembalikan kepada manusianya. Tapi kan namanya manusia kan punya akal budi pekerti. Tentu kerja KPK ini sangat penuh pertimbangan bahwa ternyata penangkapan kepala daerah Sidoarjo tidak membuat jera perilaku korupsi. Kalau dibilang pembiaran pasti nggak ketangkap. Ketika tertangkap maka itu tidak ada pembiaran. Yang jadi problem adalah ketika kita misalkan apakah ada proses penyadaran di komunitas kita. Problemnya adalah ketika di masyarakat kita itu ada NPWP ya, nomor piro wani piro, itu menjadi korupsi tingkat rendah. Ketika masyarakat itu tidak digunakan kewaspadaannya terhadap pemimpin-pemimpin yang lacur, maka selanjutnya potensi keterpilihnya pemimpin-pemimpin yang lacur itu akan tetap terulang. Jadi kuncinya adalah tidak terjadi pembiaran, tapi yang harus dilakukan adalah proses penyadaran di komunitas. Bagaimana spiritual leader itu menjadi kunci agar pemimpin berikutnya itu amanah. Ketika misalkan dengan keilmuannya spiritual leader itu mampu memberi warning, tapi spiritual leader ketika memberi warning itu tidak serta-merta memberikan dukungan berbasis kepada donasi yang diterima oleh dia dan lembaganya. Sehingga nanti secara keilmuan ketika dia merujuk pada satu calon yang dia dukung, itu harus berbasis keilmuan, berbasis kepada satu pertimbangan yang ilmiah yang didasarkan oleh dasar-dasar ilmu yang dimiliki. Misalkan kalau saya seorang ekonom, maka konsep-konsep ekonomi yang ditawarkan oleh calon itu akan menjadi pertimbangan saya untuk mendukung seorang calon. Kalau kiai mungkin dengan pertimbangan pendidikan pesantrennya, dengan dalil-dalil akli dan naklinya itu mana yang paling baik, atau dengan istiqoroh misalkan, tapi tidak berbasis kepada sumbangan kapital dari calon-calon yang didukung. Paling bertanggung jawab atas korupsi adalah elit politik dan penyelenggara negara. Korupsi diakui sebagai kejahatan luar biasa, tetapi cara penyelenggaraan negara tidak mencerminkan suasana darurat. Berat korupsi di Sidoarjo memang sudah pada titik yang paling rendah ya. Artinya memang itu memang harus ada banyak hal yang mendasar yang kemudian harus peraturan regulasi yang ada di sana itu bisa diterapkan, regulasi di tingkat nasional bisa dilaksanakan. Terus dari struktur aparat penegak hukum, dari struktur aparat birokrasi di kabupaten, birokrasi di desa, itu juga harus ada pembenahan. Terus yang paling mendasar lagi adalah perilaku budaya masyarakat. Pada saat masyarakat Sidoarjo itu sangat mengabaikan, tidak peduli, atau bahkan sangat toleran terhadap praktek-praktek pungli, korupsi, yang itu kemudian sangat merugikan warga secara keseluruhan tanpa disadari, itu artinya memang sangat darurat dan harus segera dibenahi. Celah-celah korupsi dibiarkan sebagai bagian dari sistem yang memberi peluang kebocoran dan pemborosan uang negara. Ini sudah tersistematis sampai tingkat terbawah.
Bahwa misalnya ada kemarin laporan dari warga yang ikut dalam musyawarah rakyat Sidoarjo itu bahwa ada misalnya akte kelahiran yang harus berbayar 500.000. Bahkan kalau 500.000 kalau terlalu berat ya berarti diutangkan gitu. Nah ini yang jadi masalah ketika anak itu harus mendaftarkan sekolah. Nah ternyata orang tua itu ngakali dengan pinjam dulu akte itu lalu dikembalikan. Nah hal-hal semacam ini pungli-pungli begini yang justru dari bawah yang menyebabkan sampai ke level atas juga akan terjadi masalah gitu. Makanya tidak heran bahwa darurat korupsi di Sidoarjo ini sudah harus segera dihentikan. Korupsi tidak hanya soal uang, tetapi juga kekuasaan. Yang paling berkepentingan dengan kekuasaan sekarang adalah politisi partai. Pertama tentu bersih dari korupsi. Artinya bersih dari kemungkinan dia melakukan tindakan korupsi. Lalu yang kedua dia muda. Kenapa kok muda? Tentu bahwa krisis moral di masyarakat ini membutuhkan sambung dengan anak-anak muda. Lalu kreatif dan inovatif. Tentu dengan potensi APBD yang hampir 5 triliun ini, hampir 5 triliun dibutuhkan inovasi-inovasi yang baru. Karena hampir berpuluh-puluh tahun bagi warga Sidoarjo akan merasakan bahwa tidak ada perubahan Sidoarjo ini. Tidak ada perubahan, kalaupun ada itu hanya cemplang-cemplong aja gitu. Di alam budaya politik yang elitis dan feodal, politisi korup lebih merasa malu karena ketahuan. Darurat korupsi di Sidoarjo itu harus berbasis kepada gerakan komunitas yang diawali dari penyadaran pemilih pemula. Ketika pemilih pemula itu disadarkan terkait kalau kita memilih berbasis kepada money politik, maka jangan salahkan kalau pemimpin yang laju ini nanti akan menyalahkan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dengan korupsi. Kalau proses penyadaran pemilih pemula ini bisa sukses dilakukan, saya yakin darurat korupsi ini bisa ditekan. Tapi kalau pemilih pemula ini penyadarannya gagal dilakukan dan hanya mengikuti arus besar yang ada, kultur yang besar wani piro, nomor piro wani piro, maka yang terjadi adalah akan terjadi pengulangan lagi. Akan ada jilid keempat bupati yang ditangkap. Harapannya begitu, karena dengan pemimpin baru dia tidak terpengaruh oleh situasi birokrasi yang lama. Artinya birokrasi akan merasa terawasi. Waduh, orangnya baru. Tentu ini juga kita perlu standar kinerja yang baru, pengawasan yang baru. Nah ini yang diharapkan lahirnya pemimpin baru seperti itu. Tidak terafiliasi oleh pemimpin yang lama. Tiada sesal karena sudah mengkhianati panggilan luhur politik. Tiada rasa gusar karena inkompetensinya sebagai penyelenggara negara. Nah, siapa tahu kalau itu ada suasana baru, sosok baru yang kemudian dipandang pantas dan punya track record kepada sosok baru itu, supaya pemikiran baru, kemudian program-program yang baru, tidak hanya melanjutkan, tidak hanya meniru dari program-program lama yang sudah terbukti gagal beberapa periode yang lalu juga akhirnya bermasalah. Terjerat operasi tangkap tangan dianggap sedang sial, sebab mereka yakin di dalam politik tidak ada makan siang gratis. Sistem elektoral ini menjadi sistem yang bermata dua ya, pedang bermata dua. Satu sisi memang iya ini berbasis pada popularitas, tapi popularitas itu membutuhkan modal. Nah, kadang-kadang kalau modal yang dikeluarkan terlalu besar itu harus ada efek balik, dan itu yang mau diambil. Atau pengumpulan kapital ini dilakukan untuk investasi pencalonan berikutnya, atau ada beberapa ketersangkutan, artinya di masa lalu ada sesuatu yang dia kejar yang tidak terpenuhi, ada dendam masa lalu yang tidak terpenuhi, dan itu dilakukan dengan ketika dia dapat kesempatan. Misalkan begini, oh dulu sekolahanku elek, dulu fasilitas kesehatan yang saya dapatkan jelek, maka saya harus mendapatkan fasilitas itu lebih dari yang kemarin. Lah, ketika itu terjadi, maka yang memunculkan adalah ya apa carane saya mendapatkan fasilitas lebih dan income lebih
duit lebih, sesuatu yang bisa menjadi komunal, terkumpul gitu ya, yang akhirnya terkumpulnya kapital ini nanti itu bisa menjadi kebanggaan sendiri, modal sosial yang harus dia pelihara, atau nanti bisa menjadi kekayaan pribadi. Itu memang menjadi penyebab mengapa budaya itu muncul. Politisi korup sesungguhnya hanya amanat penderitaan rakyat. Pertumbuhan kualitas hidup warga Sidoarjo juga jauh dari harapan. Pembangunan macet, banyak proyek yang tidak berjalan sesuai rencana. Jalan berlubang, kemiskinan makin terbuka, hingga kasus kriminal semakin marak. Tapi yang jelas adalah, yang pertama adalah terkait visi misi dari bupati yang terpilih. Yang seringkali ini visi misi yang seharusnya menjadi RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah, ternyata banyak yang tidak terselenggara, tapi justru menyelenggarakan agenda pembangunan yang berbeda, sehingga menyebabkan potensi korupsi itu semakin tinggi. Jadi yang seharusnya direncanakan berjalan tapi tidak berjalan, malah mengganti dengan agenda pembangunan yang jauh dari skala prioritas pembangunan Sidoarjo. Sudah lama pembusukan ini berlangsung. Apakah pembusukan ini masih ingin dipertahankan? Tergantung dari masyarakatnya. Jadi masyarakat Sidoarjo itu harus punya rasa memiliki dan juga kepedulian terhadap Sidoarjonya ini mau dibawa kemana. Salah satunya adalah tentu peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Tapi yang jelas dalam pilkada tahun 2024 ini diharapkan ada pemimpin yang benar-benar baru, yang artinya tidak terpengaruh oleh situasi di masa lalu, ataupun terpengaruh bahwa dia adalah mantan keterlibatan dari birokrasi yang lalu.